sebuah desa kecil di pesisir selatan Jawa, hidup seorang janda bernama Sumiati bersama putra sematawayangnya, Raka, yang baru berusia 7 tahun. Kehidupan mereka sederhana, tetapi penuh kasih sayang. Namun, kehidupan tenang itu terguncang ketika desa mereka dilanda serangkaian bencana aneh. Perahu-perahu nelayan tenggelam tanpa sebab, ladang gagal panen, dan beberapa penduduk menghilang di pantai dengan jejak yang mengarah ke laut. Orang-orang mulai berbisik bahwa itu adalah ulah Nyai Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan yang murka karena desa itu melupakan tradisi lama, mempersembahkan tumbal sebagai bentuk penghormatan. Sesepuh desa Kijoyo mengumpulkan semua warga di balai desa untuk menyampaikan pesan yang didapatkannya lewat mimpi. Nyai meminta tumbal seorang anak suci. Jika tidak, bencana ini akan menghancurkan desa kita seluruhnya, ujar Kijoyo dengan suara yang berat. Hening menyelimuti desa. Semua mata memandang satu sama lain dengan ketakutan, tetapi tak ada yang berani menawarkan anak mereka. Malam itu, desas-desus mulai menyebar. Nama Raka, putra Sumiati, disebut-sebut sebagai calon yang paling memungkinkan untuk dipilih. Ia anak kecil yang ceria, polos, dan belum ternodai oleh dosa. Seminggu berlalu dan tekanan dari warga semakin besar. Sumiati berusaha melindungi Raka dengan segala cara, tetapi Kijoyo dan beberapa penduduk memaksanya untuk menerima nasib. Jika Raka tidak menjadi tumbal, semua warga akan mati. Kau harus memilih, Sumiati, desak Kijoyo. Sumiati menangis setiap malam, memeluk Raka dengan erat. Namun, pada malam bulan purnama, ia menyadari bahwa ia tidak bisa melawan seluruh desa. Dengan berat hati, ia setuju untuk mengorbankan putranya demi keselamatan orang banyak. Malam itu, di bawah bulan purnama yang bersinar terang, para penduduk berkumpul di tepi pantai. Raka yang mengenakan pakaian serba putih dibawa ke sebuah altar kecil yang dihiasi bunga melati dan dupa. Sumiati berdiri di belakangnya dengan air mata yang terus mengalir. Kijoyo mulai melafalkan mantra, memanggil Nyai Roro Kidul agar segera muncul dan menerima persembahan mereka. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan ombak laut yang tadinya tenang menjadi ganas. Dari balik gulungan ombak, seorang wanita cantik muncul dengan balutan kemeja hijau. Wajahnya anggun, tetapi matanya memancarkan kekuatan yang mengintimidasi. Dialah Nyai Roro Kidul. Kalian telah melupakan janji kalian padaku, namun aku menerima tumbal ini. Suaranya menggema seperti guntur. Ia melangkah mendekati Raka. Bocah itu, meskipun takut, ia berdiri tegak. Tetapi saat Nyai hendak menyentuhnya, Sumiati berteriak, "Nyai, tolong ambil nyawaku sebagai gantinya, jangan ambil anakku." Nyai Roro Kidul berhenti sejenak memandang Sumiati. "Cinta seorang ibu memang kuat," ujar Nyai. "Baiklah, aku akan memberikanmu pilihan. Kau bisa menggantikan anakmu, tetapi kau akan melayani aku di dasar laut selamanya. Jika tidak, aku akan tetap mengambil anak ini." Tanpa ragu Sumiati menjawab, "Ambillah aku, Nyai. Biarkan anakku hidup dan tumbuh." Nyai Roro Kidul tersenyum tipis, lalu melentikkan jarinya. Angin kencang berputar dan dalam hitungan sekejap, Sumiati menghilang ke dalam lautan. Ombak kembali tenang dan Raka terjatuh di altar, menangis memanggil ibunya. Para penduduk desa terdiam dalam rasa bersalah dan kehilangan. Namun, sejak malam itu bencana desa terhenti. Desa kembali damai, tetapi kisah pengorbanan Sumiati menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Raka tumbuh menjadi pria dewasa yang tangguh dan bijaksana. Ia sering duduk di tepi pantai, menatap laut dengan perasaan rindu yang mendalam. Di saat-saat tertentu, ketika ombak datang dengan lembut, ia merasa seperti mendengar bisikan ibunya dari kejauhan yang berkata, "Hiduplah dengan baik, nak. Cintaku akan selalu bersamamu."
Seiring berjalannya waktu, Raka menjadi seorang pemuda yang disegani di desa. Meskipun hidupnya terasa hampa tanpa ibunya, ia mencoba menjalani kehidupan dengan baik, mengikuti ajaran yang pernah diberikan Sumiati. Namun, jauh di dalam hatinya ada sebuah luka yang tidak bisa disembuhkan. Ia sering merasa ada kekuatan yang mengawasinya, terutama ketika ia mendekati pantai tempat ibunya mengorbankan nyawanya. Pada suatu malam ketika angin laut berhembus lembut, Raka pergi ke pantai untuk merenung. Ia duduk di batu besar, menatap bulan purnama yang tampak seperti mata Nyai Roro Kidul yang mengintip di balik awan. Tiba-tiba suara lembut terdengar dari balik ombak. "Raka." Nama itu dipanggil dengan lembut dan Raka terperanjat. Ia menoleh dan di hadapannya muncul sosok yang begitu mempesona. Wanita cantik itu berbalut kain kebaya hijau. Wajahnya memancarkan keanggunan yang tak terlukiskan. Itu adalah Nyai Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. "Nyai," Raka berkata pelan, suaranya terbata-bata. "Mengapa kau masih menghubungiku?" Nyai Roro Kidul tersenyum. Senyum yang mengandung rasa kemanusiaan yang tak terbayangkan dalam dirinya yang begitu misterius. "Aku datang untuk memberimu kekuatan, Raka. Kau adalah anak dari ibu yang berani berkorban demi keselamatan orang lain. Ibumu telah membayar harga yang sangat besar dan karena itu aku mengingatnya. Namun, aku ingin kau tahu bahwa pengorbanan itu tidak sia-sia. Kini waktumu telah tiba untuk memahami takdirmu." Raka menatap dengan kebingungan. "Apa yang kamu maksudkan, Nyai?" Nyai Roro Kidul melangkah lebih dekat. Wajahnya semakin jelas di bawah sinar rembulan. "Kau tidak hanya anak dari Sumiati, Raka. Kekuatan yang kau miliki, darah yang mengalir di tubuhmu adalah bagian dari dunia kami. Dunia yang berada di antara dunia manusia dan penguasa laut. Ibumu memberikan hidupnya untuk menyelamatkan desa, tetapi ada lebih banyak yang harus dilakukan oleh keturunan yang lahir dari pengorbanan itu." Raka merasa tubuhnya seperti diguncang oleh kata-kata Nyai. Selama ini, ia merasa hidup dalam bayang-bayang. Namun, kini ia tahu bahwa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar. "Aku memberimu pilihan, Raka," lanjut Nyai Roro Kidul. "Kau bisa terus hidup seperti manusia, atau kau bisa menjadi bagian dari dunia kami, menjalani takdirmu sebagai penjaga Laut Selatan." Raka terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Jika ia memilih untuk hidup sebagai manusia, apakah ia akan kehilangan segala sesuatu yang telah ia pelajari dan telah ia alami selama ini? Namun, jika ia memilih untuk menjadi bagian dari dunia laut, berarti ia harus meninggalkan desa, keluarganya, dan hidup sebagai manusia biasa. Aku tak tahu apa yang harus aku pilih, Nyai," kata Raka dengan suara yang terbata. Nyai Roro Kidul menatapnya dengan lembut. Namun di dalam matanya terdapat kedalaman yang tak bisa diukur. "Kau tak harus memilih sekarang, Raka. Tetapi ketahuilah bahwa darahmu terhubung dengan laut. Ada kekuatan di dalam dirimu yang belum kau pahami sepenuhnya. Sesuatu saat nanti, kau akan tahu apa yang harus kau lakukan." Raka merasa hatinya penuh dengan kebingungan. Namun ada sebuah kedamaian yang mulai meresap dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang lebih besar dari sekedar kehidupan manusia biasa. Beberapa tahun berlalu, dan desa yang dulu pernah diterpa bencana kini berkembang dengan pesat. Namun, Raka tidak bisa melupakan pertemuannya dengan Nyai Roro Kidul. Setiap kali ia melihat ke laut, ada sebuah rasa yang mendorong untuk mencari tahu tentang lebih dalam tentang takdirnya. Suatu malam ketika ia sedang berada di pantai untuk merenung, ia merasakan sesuatu yang aneh. Gelombang laut tiba-tiba mengalir dengan deras, dan angin bertiup dengan kekuatan yang luar biasa. Raka merasa tubuhnya seperti dipanggil oleh kekuatan besar, dan tanpa sadar ia melangkah ke dalam laut,
menembus ombak yang ganas. Dalam sekejap, ia tenggelam dalam kedalaman laut yang misterius. Namun, alih-alih tenggelam, ia merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam tubuhnya. Suara gelombang yang menghantam tubuhnya berubah menjadi bisikan yang akrab. Suara ibunya, suara Nyai Roro Kidul yang memanggil namanya. Ia merasa seolah-olah ia menjadi bagian dari laut itu sendiri, kekuatan alam yang tak pernah terhentikan. Raka akhirnya menyadari bahwa pengorbanan ibunya bukan hanya tentang penyelamatan desa, tetapi juga membuka jalannya untuk dirinya menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang terhubung dengan alam semesta. Ia telah dipilih untuk menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia mistis Laut Selatan. Dan mulai malam itu, Raka menjadi penjaga laut, penerus takdir yang diwariskan oleh ibunya. Dengan kekuatan baru yang dimilikinya, ia melindungi desa, melindungi laut, dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia penguasa laut.